Oke, Adik-adik. Selamat siang, Adik semuanya. Terima kasih nih atas terima kasih atas hadirannya. Hari ini tak lanjutkan pembahasan kita ya. Adik, sebelumnya saya akan isi daftar hadirnya bagi yang belum. Yang kelas A, nanti terakhir tes ya. Baik. Sesuai dengan RPS, hari ini kita akan bahas tentang access control matrix. Nah, kemarin kan minggu yang lalu kita sudah bahas tentang resource protection ya. Jadi bagaimana kita bisa melindungi resource kita. Kemarin kan ada bahas ya tentang apakah dari sisi media penyimpanan, gimana cara kita menjaga datanya tetap terjaga di sana, apakah dari sisi umur perangkatnya, atau dari sisi tempat penyimpanannya. Kemarin juga kita bahas tentang di ruangan server ya, misalnya sebagai salah satu resource itu kita punya ruangannya, tata ruangannya, penjagaannya gimana, kita kasih kunci apa gitu. Nah, hari ini kita akan bahas access control matrix, tapi dia berada dalam payung access control. Nah, itu kita akan bahas dulu access control. Kelihatan nggak? Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Udah, Bu. Oke, tentang access control. Nah, access control kemarin kan kita udah bahas ya. Bahwa contohnya kemarin ada ruangan server atau data center lah. Di mana kita penjagaannya secara fisik. Tuh, kita kasih kunci, kita kasih gembok, kita kasih misalnya fingerprint dan segala macam. Itu baru tekniknya ya. Jadi kita amankan data kita gimana gitu. Nah, sekarang akses kontrol dari bahasanya sudah lihat ya, pengendalian akses. Jadi bagaimana kalau kita contohkan ke ruangan server kemarin kan, gimana siapa aja yang bisa masuk ke dalam ruangan server, atau siapa aja yang berhak untuk mengatur di ruang server itu. Apakah si A ini dia cuma boleh masuk aja buat mantau. Nah, kalau si B dia boleh masuk, dia boleh mengatur segala macamnya di ruangan itu. Nah, itu dia akses kontrol. Jadi apa sih sebenarnya akses kontrol? Nah, akses kontrol itu adalah sebenarnya sebuah metode di mana kita bisa menentukan bagaimana caranya atau siapa saja user atau subjek yang berhak untuk mengakses resource atau asetnya kita. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ya siapa yang berhak mengakses gitu, seperti itu. Nah, untuk tipenya ya ada dua. Ada discretionary access control, ada non-discretionary access control. Sebenarnya kalau ada baca di referensi itu sebenarnya tipenya ada lebih ya dari ini. Tapi secara garis besar jadi terbagi menjadi dua. Secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Dan sisanya nanti kalau Dedek bisa menemukan itu turunan dari. Nah, discretionary access control. Apa itu discretionary access control? Nah, DAC ini dia adalah kita memberikan akses terhadap resource kita itu ditentukan oleh user itu sendiri gitu. Contohnya misalnya kita
punya satu file yang memang kita miliki ya, satu file atau satu folder. Nah, adik-adik bisa men-set siapa sih yang boleh mengakses foldernya adik-adik. Bisa adik-adik tentukan kapan aja berarti ya. Oh, yang bisa mengakses punya saya ini cuman teman saya dari divisi A sama divisi B, atau cuman secara personal aja. File saya cuma boleh diakses oleh si A, si B, si C. Si D nggak boleh. Kalau ibaratnya kayak tadi di Google Drive, saya pernah share link ke temannya. Nah, dia kan bisa set ya, bisa set apakah temannya cuma bisa melihat aja di filenya atau cuma udah bisa mengedit. Nah, itu kan ada adik sendiri yang ngeset. Itu dia discretionary access control. Non-discretionary access control itu adalah hmm, otoritasnya itu atau yang mengatur terhadap satu resource itu diatur oleh pusat. Jadi kalau yang sebelumnya adik-adik ngatur sendiri, kalau yang non ini diatur oleh pusat. Jadi ada aturan tersendiri yang sudah diatur, disediakan oleh organisasinya, perusahaannya. Jadi misalnya yang file tadi itu, nah itu dia sudah memberikan ini cuma boleh diakses oleh teman-teman dari divisi A, B, C, sisanya nggak boleh. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Ataupun misalnya adik-adik menjadi orang yang berwenang dalam mengatur pengaksesan ini, nah itu ada rules-nya. Jadi adik-adik nggak bisa mengatur sesuka hati orang-orang yang bisa mengaksesnya. Jadi itu bedanya. Yang satu adik-adik hari ini bisa diatur sendiri, yang ini ditentukan oleh pusat atau ditentukan oleh organisasi. Jadi ini udah ada aturan tersendiri ya. Dan ini udah bersifat apa ya, mengikat lah itu. Jadi misalnya nanti kalau ada yang bisa menemukan atau role ya ada role based access control misalnya, nah itu dia turunan dari ini nih. Jadi apakah dari role-nya misalnya dia role CEO-nya bolehnya mengakses resource printer, buku printer, lemari misalnya, atau file penjualan, pembelian semuanya CEO-nya boleh. Nanti sisanya karyawannya cuma boleh mengakses file penjualan itu misalnya ya. Itu berdasarkan role-nya. Nah, itu masih banyak pembagiannya, tapi secara umum terbagi menjadi dua. Nah, ketika kita berbicara tentang akses kontrol, itu kita sedang melihat bagaimana hubungan antara subjek dengan objek. Nah, apa itu subjek? Subjek itu adalah entitas, entitas entitas aktif yang dia bisa mengatur atau mengakses objek pasif. Contoh, orang user ya, kita bisa mengakses laptop. Nah, laptop itu objek kita. Atau satu program hmm, apa ya, misalnya antivirus misalnya. Nah, dia bisa mengakses program lain, bisa mengakses file kita misalnya. Jadi subjek itu yang dia aktif, yang dia bisa mengakses resource lain. Nah, kalau objek nah itu dia entitas pasif yang dia menyediakan informasi untuk kita akses. Jadi ya ada subjek, ada objek ketika kita berbicara tentang akses kontrol. Oke, ini akan ada contohnya. Dede harus paham yang mana yang subjek, yang mana yang objek. Nah, ini sih tentang akses kontrol. Adik-adik kan di awal sudah bahas ya tentang CIA triad awal bahwa di keamanan informasi kita harus menjaga minimal 3 ini, confidentiality, integrity, sama availability. Nah, apa sih perannya akses kontrol terhadap 3 pilar dari information security ini? Nah, dia adalah
dengan kita menerapkan access control pada satu sistem atau pada satu file, nah kita itu adalah untuk menghindari kehilangan. Nah, kehilangan apa? Kita lihat kehilangan dari confidentiality, kehilangan integrity, atau kehilangan availability. Nah, untuk confidentiality ini itu dengan adanya kita menerapkan access control pada satu sistem, itu bisa memastikan bahwa hanya hanya subjek-subjek tertentu yang bisa mengakses objek, atau hanya user-user yang sudah ditentukan yang bisa mengakses objek, atau misalnya ada cuman user tertentu yang boleh mengakses satu file gitu. Jadi ketika ada subjek lain atau user lain yang bisa mengakses data kita atau file kita, berarti kita sudah kehilangan confidentiality. Itu. Sama halnya juga dengan integritas data kita. Ketika kita memastikan ada penerapan access control di sistem kita atau di data kita, berarti kita sudah memastikan bahwa data kita itu tidak bisa diubah oleh subjek-subjek atau user yang tidak diberikan akses gitu. Jadi ketika dia ada subjek lain yang tidak seharusnya dia bisa mengakses data kita, nah kalau dia cuma bisa mengaksesnya berarti kita sudah kehilangan confidentiality. Nah, apalagi ketika dia sudah bisa mengubah data kita, berarti kita sudah kehilangan integrity dari data kita atau dari resource kita. Jadi dia berkaitan ya. Yang ketiga adalah availability. Ketika kita menerapkan access control, kita sebenarnya harus bisa memastikan bahwa data yang diminta itu sudah sesuai dengan waktunya. Karena kapanpun, kan kalau availability, kapanpun kita bisa minta datanya, dia harus ada ya. Kasih ketika datanya tidak ada atau terlambat aksesnya, atau kita ada user lain yang sudah masuk, kemudian datanya dihapus, nah berarti kita sudah kehilangan availability. Jadi itu dia. Jadi penerapan access control itu dia untuk menghindari kehilangan dari confidentiality, kehilangan dari integrity, dan kehilangan dari availability. Jadi penerapan access control itu sangat penting ya, adik-adik, dan rasanya kita sudah terbiasa lah dengan penerapan ini, sudah sehari-hari lah. Jadi kalau apakah pakai email, apakah mengakses Google Drive, atau akses gadgetnya sekarang, sudah banyak tuh akses kontrol untuk pengendalian akses terhadap resource kita. Nah, itu dia kait dengan kenapa kita perlu akses kontrol dan apa hubungannya dengan CIA triad. Nah, akses kontrol itu ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah identification, kedua authentication, kemudian authorization, dan accountability. Secara sederhananya, ya identifikasi itu ya untuk memastikan bahwa saya adalah pengguna sistem ini. Jadi ketika kita pakai ID kita, ya kita pengguna sistem ini, atau kita punya akses nih terhadap sistem ini atau data ini. Yang kedua, authentication. Biasanya kita harus membuktikan bahwa kita memang pengguna ini. Nah, dibuktikan dari apa lagi? Misalnya password, atau fingerprint, macam-macam ya. Nanti kita lihat. Ketiga, authorization. Nah, ketika kita sudah masuk pada satu sistem, kita sudah pastikan kita tahu gitu,
kita tahu apa saja yang bisa kita lakukan dengan sistem. Apakah kita berhak untuk mengubahnya atau kita hanya boleh membaca saja, boleh menambahkan data saja misalnya, atau kita tidak boleh punya akses sama sekali itu di awal ya. Tapi untuk di authorization, apakah kita boleh membaca, boleh melihatnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan di sini. Nah, accountability itu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dimonitor baik gitu. Jadi ada historinya lah ya. Jadi mekanisme akses kontrol ini memang harus jelas gitu stepnya. Semuanya tuh harus terrecord dengan baik benar. Untuk identification ini adalah menyatakan bahwa user ini memang berhak masuk ke sistem ini. Jadi kalau beberapa perusahaan dia bisa pakai, kalau kita dikasih random nomor atau beberapa karakter untuk kita bisa masuk ya, masuk pada sistem itu, nah itu bisa disebut sebagai ID juga. Atau beberapa organisasi dia mengenerate random ID juga. Jadi kalau misalnya sebelumnya ini kita dikasih aja tuh nama, kemudian ada angka kita terakhir, nah itu ID kita. Nah kalau yang ada beberapa organisasi yang dia memang generate sendiri, jadi random. Ada kode-kode atau bahasa angka huruf yang random gitu. Nah ada juga, dan kebanyakan organisasi dia menggunakan informasi yang memang ini lebih sederhana sebenarnya ya. Nama, user, dan atau panggilannya gitu. Tapi kalau ada mengakses satu sistem udah pakai nama itu ID ya, nama atau berapa kode-kode lain yang sudah diberikan dan tahap. Dan kemudian authentication itu ini adalah proses validasi, bahwa ini beneran nih orang ini memang punya uh, apa punya hak akses. Gimana caranya? Ada beberapa mekanisme yang bisa kita terapkan. Salah satunya boleh kalau mau meningkatkan lagi boleh dipakai semuanya. Ini juga tidak jauh-jauh dari yang biasa kita temukan dan kita gunakan. Yang pertama adalah something you know. Nah ini dari apa yang kita tahu. Jadi kita biasa kalau nggak kita yang buat password nggak dikasih ya, atau passphrase. Nah kali ini dia kayak password tapi lebih panjang dan ini di generate langsung, dia pakai berupa angka huruf. Untuk yang lebih panjang kalau password kan kadang kita mudah ditebak nih. Kalau ini kita emang dikasih password, jenis password yang sangat panjang lah gitu. Yang kemudian ada PIN. Nah ini untuk contohnya Dedek masuk ke m-banking misalkan, ketika transaksi diminta PIN itu termasuk mekanisme something you know, apa yang kita tahu. Yang kedua adalah something you have, apa yang kita punya. Ini misalnya ketika kita ingin mengakses satu sistem, kita diminta untuk memasukkan ID card kita atau nomor KTP misalnya, atau nomor ATM. Itu something you have. Ketiga adalah something you are or can produce. Nah, ini apa yang ada di diri kita atau karakteristik diri kita. Misalnya fingerprint, dan retina, iris, voice misalnya, atau tantangan gitu. Jadi benar-benar karakteristik dari seseorang gitu kan. Itu prosedur mekanisme yang bisa digunakan untuk tahapan autentikasi. Jadi ini bisa digunakan satu aja, itu yang biasanya ini ya.
Kemudian mungkin bisa ada access control berlipat, misalnya dia mau nambahkan fingerprint, silakan. Ini dia tahapan autentikasi. Nah, kemudian ada authorization. Ini untuk mengetahui apa saja role atau dia memiliki hak aksesnya apa aja dalam satu sistem. Biasanya dia berupa bentuk access control matrix yang akan kita bahas setelah ini. Jadi si A ketika dia masuk ke satu sistem nilai UTS misalnya, dia bolehnya menginputkan saja, menginputkan nilai saja, atau yang kedua dia boleh melihat saja, atau dia cuma boleh atau dia boleh juga memodify, mengubah. Itu dia nanti terkait dengan authorization. Nanti akan kita bahas ya setelah ini ya. Nah, memberikan authorization ke satu resource itu bisa ada tiga juga ya, tiga cara. Yang pertama, apakah dari per orang individu. Yang A bisa mengakses resource D, dia cuma boleh membaca misalnya, atau yang ini kedua itu dia per grup, jadi sudah tidak per orang. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam satu tim gitu, misalnya yang divisi A, divisi X lah, divisi X dia boleh mengubah mengubah data di file ini gitu, atau per kelompok, atau dari multiple sistem, berbagai sistem ya. Jadi ini sudah tidak individual lagi. Yang 2 dan 3, yang pertama ini per individu gitu, diberikan hak akses kontrolnya itu seperti apa aja. Itu dia authorization. Ada accountability. Ini bisa disebut juga sebagai auditability. Jadi sini lebih ke memonitor penggunaan dari pengaksesan dari satu sistem. Bisa mungkin udah pakai aplikasi, jadi udah ada historinya lah, histori dari pengaksesan seseorang. Misalnya Dede kan, kalau Dede bikin database misalnya, adik-adik yang membuat database ya, adik-adik memberikan role kalau si A itu cuma bisa menulis, misalnya menambahkan data, karena Dede bisa lihat ya, bisa lihat dia di jam berapa dia barusan mengubah data, itu harus terrecord dengan baik benar. Itu dia mekanisme dari akses kontrol. Nah, untuk modelnya itu adalah sebuah blueprint yang bisa membantu suatu perusahaan dalam membuat akses kontrol, menentukan akses kontrol ya. Jadi dia tidak baku, tapi dia menjadi standar lah, bisa jadi acuan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, sebenarnya untuk modelnya itu banyak sekali. Ada, kalau ada baca di referensi itu bisa sampai 10 mungkin, ada yang nuliskan 8. Tapi yang kita bahas kali ini 2, itu akses control matrix dan bela padula model. Untuk yang sekarang kita hanya akan sampai ke akses control matrix, dan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bela padula. Oke. Nah, akses control matrix. Nah, apa itu akses control matrix? Ini sebenarnya juga menurut saya Dede juga mudah nanti pahaminya, dan karena udah belajar matrix ya. Karena matrix itu terdiri dari baris dan kolom yang sama juga untuk akses control matrix ya, ada kolom, ada baris.
Kalau kolom itu sebagai akses control list, yang kalau baris dia capabilities. Sekarang kita lihat. Jadi dengan penggunaan akses control matrix kita bisa lihat bagaimana hubungan dari subjek dan objek. Setiap subjek itu punya kendali ke setiap objeknya itu seperti apa. Secara sederhananya itu bisa disampaikan. Nah, ini contoh dari akses control matrix. Sebelum kita bahas, saya minta Dedek ada yang mau coba ini bagaimana kita membacanya, bagaimana memahaminya, tabel di depan ini. Silakan. Ada yang mau coba? Coba Bu. Silakan, Syafiq. Mungkin dari tabelnya itu untuk yang dari baris ke bawah itu nama-nama subjeknya Bu. Jadi ada beberapa orang tuh Bu Mary dan sebagainya dan lain-lain. Lalu untuk yang di atasnya untuk kolom itu mulai dari dokumen itu ke objeknya Bu. Objek apa aja yang ada bisa dikontrol gitu, dan untuk di dalamnya itu seperti pop itu untuk misalnya di dokumen file ke bawahnya itu hak kontrol yang ada di setiap subjeknya gitu. Berarti misalnya kayak di Bob punya read, berarti dia hanya bisa membaca dokumen file, lalu Mary nggak punya akses ke dokumen file dan juga seterusnya gitu. Lalu begitu juga dengan printer, ada yang punya akses, ada yang bisa print, ada juga yang bisa manage print queue-nya. Lalu ada di network folder sana itu ada juga beberapa subjek yang bisa sekedar membaca network foldernya, ada juga yang nggak bisa akses, ada juga yang bisa melakukan read gitu. Gitu. Terima kasih, Syafiq. Oke, benar ya. Tapi ini adalah subjek, ini objek. Nah, kalau kita sedang baca, kita contohkan seperti yang Syafiq bilang tadi. Nah, nih, Mart. Mart itu dia bisa membaca dan menambahkan data atau menulis di dokumen file. Jadi ketika misal Mary nih, dia sedang pengen menggunakan printer. Nah, jadi dilihat dulu hak aksesnya apa. Dia cuma bisa ngeprint. Jadi dia nggak boleh memanage antrian dari printnya. Atau Bob dia pengen pakai printer, tapi ternyata dia nggak punya hak akses. Jadi dia benar-benar nggak boleh, nggak bisa pakai print. Sesederhana itu memang akses control matrix. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Syafiq. Ini subjek, yang atas ini objek, misalnya dokumen file, printer, bisa tergantung disesuaikan aja ya. Disesuaikan aja ya dengan kebutuhan. Ini ketika kita bahas tentang baris, kita sebut sebagai capability list. Jadi Mark itu terhadap dokumen file dia bisa apa aja, terhadap printer dia bisa apa aja, network folder sharing list boleh ngapain aja. Kalau untuk akses control list ya, untuk objek dokumen file, kira-kira listnya apa aja nih yang bisa list dari aksesnya itu apa aja yang tersedia untuk dokumen file. Boleh dibaca aja atau tidak ada akses sama sekali, boleh baca atau tuliskan atau bisa mengubah permission-nya. Itu dia akses control matrix. Nah, jadi bisa buat dalam bentuk tabelnya seperti ini atau bentuk tabel yang seperti ini sama aja. Atau bentuk matrix biasa ya. Nah, ini
untuk latihan adik-adik membuat akses kontrol matriks. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait akses kontrol matriks ini, cara pembuatannya, atau dari soal ini? Sudah paham? Gimana, udah paham semua cara membuat akses kontrol matriks? Nanti ada di ujian ini keluar ya. Gimana? Diam semua nih. Udah paham semua ya? Yang nggak paham lah ya. Nggak ada pertanyaan, ini membuatnya paham? Cara membuatnya, Dede harus membuat akses kontrol matriks yang seperti tadi. Silakan definisikan objeknya apa aja, subjeknya apa aja, kemudian akses kontrol pada setiap objeknya apa aja. Kalau saya paham, Bu. Oke, terima kasih, Mili. Ini di soalnya nggak ada masalah ya. Ada lagi? Aman, Bu. Oh, aman. Bagus kalau emang aman, tapi saya harap Pak Dede benar-benar memahami dan tidak mencontek. Silakan dikerjakan ini latihannya. Dibuat di Word aja, nanti dalam bentuk file PDF ada instruksinya. Jadi mungkin lihat, kemudian beri penjelasan subjeknya siapa, objeknya siapa, pokoknya penjelasan detail. Jadi saya tidak hanya menerima dalam bentuk tabel aja, saya harus berikan penjelasan dan pemahaman tentang akses kontrol matriks yang sudah ada dibuat. Oke, kapan dikumpul? Akhir jam kuliah? Izin, Bu. Ya. Kalau malam gimana, Bu? Boleh, ini kayaknya udah sama ya sama kelas sebelah. Kira ada lagi di kampus atau gimana? Oke, malam. Tapi harus kasih penjelasan ya. Malam kita samain aja sama kelas sebelah. Dan tapi saya harap isinya juga enggak lepas dari kelas sebelah. Nah, ya yang rugi adik-adik ini juga. Oke. Kalau ada yang terlambat nanti malam, berarti saya anggap nggak bikin tugas kalau late. Karena ini waktunya udah lama juga nih. Sangat lama sebenarnya menyelesaikannya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ya ada. Oke, kalau gitu silakan. Oh iya, silakan kerjakan dulu soal latihannya. Untuk pertemuan kita berikutnya, kemarin saya bilang dalam minggu ini ada 2 pertemuan ya. Hari apa? Antara Kamis sama Jumat. Hari apa, Dede? Yang available Kamis atau Jumat? Kalau untuk jamnya, jam berapa tuh, Bu? Kamis sama Jumat? Saya bebas saja, tapi kalau Jumat kelas sebelah itu sih udah diisi sama kelas sebelah shift 3. Nah, Dede kapan? Kamis Jumat selain shift 1 lah ya. Selain shift 1. Kamis selain shift 1, Jumat selain shift 1 sama shift 3.
Silakan. Hari Kamis shift 3 bagaimana, Bu? Boleh. Yang lain gimana? Kami shift 3. Setuju, Bu. Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Bisa kayaknya. Oke. Kalau tidak ada komentar mengkonfirmasi bahwa tidak bisa, berarti saya anggap bisa. Oke, kalau gitu itu pembahasan kita hari ini. Itu akan dikerjakan latihannya personal. Jangan nyontek. Kalau diskusi boleh, tapi memang benar-benar dipahami bersama. Sebelumnya saya isi daftar yang kelas A ya, yang lainnya nggak ada nih. Kelas B kami Basril, Aidil Hajri, Firmanto, sama Abid. Nggak ada. Yang kelas B yang nggak ngisi, saya Alfa ya. Yang kelas A, Farhan ada? Nggak ada. Farid Darman, saya panggil aja tadi yang si merah. Ya, Fahrul Dwi Anugrah, Ada, Bu. Clara. Clara deh. Ada. Alifa, Khairatu Madinah. Ada. Hana Putri Aryadi. Ada. Karena ada, Bu. Mutiara Yosfiah. Mutiara ada, Bu. Vito. Hadir. Tommy Basril. Kayak Aidil. Aidil Hajri. Firmanto. Ya, aku ibu dikit dong. Abid Navindo. Paranisa Ramadhani. Ada, Bu. Oh, nggak diisi absennya. Harisah Yuda. Harisah Yuda. Ada? Nggak ada. Ini jadi biasakan ya isi absennya. Saya dosennya harus ngisin terus. Oke, coba aktifkan kameranya dulu. Saya mau lihat nih. Beneran ada apa enggak? 29 orang. Kenapa cuma 39? Absennya penuh ya. Saya cek lah ya. Haris Lutfi. Hadir, Bu. Muhammad Taufikul Hakim. Hadir, Bu. Muhammad Syafiq. Hadir, Bu. Muhammad Haikal Arfan. Hadir, Bu. Tommy nggak ada tadi. Arkil Amiga. Hadir, Bu. Abdi Hafiz. Hadir, Bu. Muhammad Haikal Rizkullah.
Lola, Hadir, Bu. Fajri Ananda. Ada. Dina Andrea, Hadir, Bu. Melia, Hadir, Bu. Ikrar, Hadir, Bu. M. Zakioni, Hadir, Bu. Radiati, Endang Putri. Ada. Muhammad Fatahila. Ada. Radiati. Laila hadir, Bu. Fatahila ada. Iksal Gegana. Nggak ada. Irafi Hadi. Hadir, Bu. Satria Helmi Putra. Hadir, Bu. Muhammad Herbi. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Zaki Irfan Hakim. Hadir, Bu. Salsabila Juliani. Hadir, Bu. Natasha Khairunisa. Hadir, Bu. Khairunisa. Bu Kaindang, Bang. Ini berusaha. Up. Oh, ini nggak ada. Denny Nurmalis Cynthia. Hadir, Bu. Aulia Pratama. Hadir, Bu. Aditya Prawira. Ada. Hafiz Putra Tano. Hadir, Bu. Puja Putri. Ada Puja? Nggak ada. Yolanda Rahmalia. Ada Puja. Puja ada. Puja Putri. Oke. Yolanda. Yolanda Rahmalia nggak ada. Faranisa ada. Ada ya, Faranisa. Ada Faranisa. Perasaan saya aja nih tadi. Faranisa Ramadhani. Nggak ada. Nada Rifda. Faranisa hadir, Bu. Nada. Hadir, Bu. Felix Rizky Yulianto. Hadir, Bu. Busairo. Hadir, Bu. Ririn. Au. Hadir, Bu. Oh iya, Bu. Arif. Puja, izin, Bu. Puja Putri Ananda tadi hadir di kolom komentar tadi, Bu. Mungkin mic-nya agak terkendala, Bu. Ya, sudah saya tulis. Makasih. Arif Wahyu. Nggak ada ya. Patricia Wulandari. Hadir, Bu. Zulfadli. Hadir, Bu. Oke. Kalau gitu. Kasih banyak atas kehadirannya. Kasih atas partisipasinya. Misalkan ada Dedek kerjakan tugasnya. Soal latihan ini saya harap Dedek bisa paham ya. Karena ujian sudah akan keluar. Akan diujiankan. Jadi jangan hanya melihat tugas teman. Kalau memang mau diskusi silakan. Akan dikumpulkan nanti malam. Dibuat rapi mungkin. Dalam bentuk file PDF. Silakan lihat instruksi nama filenya di iLearn. Oke ya. Oke, Dedek, kalau gitu sekian teman kita untuk hari ini. Silakan manfaatkan waktu yang masih tersedia untuk mengerjakan soal latihannya. Kalau bisa kumpulkan habis ini ya bagus sekali.
Sampai jumpa hari Kamis shift 3 ya. Kamis shift Iya, 3. Shift 3. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.